Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3. Aku bukan wanita yang mata duitan. Apa? Bagaimana mungkin dia bisa melunasi semuanya? Tadi saat kau membawa ayahmu ke kamar, pria kaya itu meminta nomor rekening Madam. Aku berikan saja, dan dia mentransfer 50 juta untuk melunasi hutang ibumu itu. Si penagih hutang yang bertato naga itu menjawab kebingunganku. Mendadak kakiku melemas seperti tak bertulang. Aku semakin kebingungan harus berkata apa. Seharusnya aku senang dan lega karena hutang keluargaku sudah lunas. Tapi entah mengapa ada rasa marah dan malu di dalam hatiku. Kalau begitu aku pergi dulu, aku sudah tidak ada urusan lagi dengan keluargamu. Madam berlalu dari hadapanku, diikuti oleh penagih hutang yang berbadan tegap itu. Selepas kepergian Madam dan kacungnya, aku segera masuk ke dalam rumah. Ku simpan sertifikat rumah itu di kamarku. Aku sengaja merahasiakan semua ini dari ayah, karena aku bingung harus berkata apa. Jika ayah bertanya bagaimana bisa hutang ibuku yang tidak sedikit itu bisa lunas. Kuraih ponselku, ku ketik nomor Satria di sana dan ku sentuh tombol memanggil. Panggilanku ke nomor Satria tersambung tapi tak ada jawaban. Sampai 2 kali aku meneleponnya, tetap tak ada jawaban. Lalu ku kirimkan pesan ke nomor itu yang berisi, "Kenapa kau melunasi hutang keluargaku?" Bahkan tanpa meminta izin atau memberitahukannya terlebih dulu kepadaku. Kau mencampuri urusan keluargaku terlalu jauh, padahal kita baru kenal beberapa hari. Aku tidak suka kau lancang seperti ini. Begitulah isi pesan yang aku kirim ke Satria. Tapi tak ada balasan darinya. Bukannya aku tidak tahu diri atau tidak tahu terima kasih. Tapi aku hanya merasa tidak suka orang yang baru saja ku kenal. Ikut campur urusan keluargaku terlalu jauh. Aku malu, aku marah, aku masih melirik layar ponselku. Sudah 7 jam aku mengirimkan pesan kepada Satria. Bahkan hari pun sudah berganti dari siang ke malam. Tapi tak ada balasan darinya sama sekali. Apa kataku keterlaluan dan membuat dia marah? Gumamku dalam hati. Mendadak aku merasa tak enak hati. Tiba suara seseorang mengagetkanku. Aku menoleh cepat ke arah pintu dan netraku menangkap sosok yang sudah lama sekali tidak kulihat. "Dimas, kapan pulang?" teriakku kepadanya. Aku sedikit terheran melihat penampilannya sekarang, modis dan lebih tampan. Oh iya, perkenalkan Dimas adalah tetangga sekaligus teman baikku. Yang sudah 2 tahun ini pergi merantau ke luar kota. Kami berteman sudah cukup lama, dari kami masih duduk di taman kanak-kanak. Tadi siang, kau apa kabar? Dimas melangkah masuk dan segera duduk di sampingku. Tidak terlalu baik, aku kecelakaan kemarin, ini lihat. Aku mengadu seperti anak kecil dengan menunjukkan luka di kepala dan kakiku. Berharap mendapat perhatian darinya. Begitulah aku kalau sudah berhadapan dengan Dimas.
Aku merasa seperti seorang adik yang sedang dimanja kakaknya. Ya Tuhan, jadi bagaimana keadaanmu sekarang? Apa kita perlu ke rumah sakit? Dimas mendadak panik. Dia terlihat sangat mencemaskanku dan itu yang aku suka darinya, perhatian. Tidak usah, aku sudah baikan kok. Bagaimana kau bisa kecelakaan? Coba ceritakan kepadaku. Dimas menatap lekat wajahku, menanti mulutku untuk menceritakan kejadian naas itu. Kemarin sewaktu aku hendak menyeberang, tiba-tiba ada sebuah mobil menabrakku. Jadinya begini deh. Hanya itu yang aku ingat, selebihnya aku tak tahu. Lalu yang menabrak sudah bertanggung jawab, atau dia lari? Wajah Dimas masih terlihat cemas. Aku sampai melamun menatapnya, ternyata dia keren juga kalau sedang khawatir begini. Manda, aku bertanya, kenapa kau malah melamun? Suara Dimas menyentakku, buyar sudah lamunanku. Ah, iya, dia sudah bertanggung jawab kok. Aku menjawab dengan cepat. Apaan sih Manda? Kenapa sampai melamun begitu melihat Dimas? Baguslah. Oh iya, Men, ayahmu mana? Apa dia sehat? Dimas sudah beralih menanyakan kabar ayah. Ada di kamar, sedang istirahat. Biasalah, Mas, penyakit ayah kambuh-kambuhan. Aku menghela napas mengingat penyakit jantung ayahku, yang selalu kumat jika sedang banyak tekanan dan pikiran. Kasihan ayah. Ya sudah, kalau begitu kau juga istirahat. Sudah malam ini, besok aku kesini lagi. Dimas beranjak dan melangkah menuju pintu keluar. Loh, kok pulang? Oleh untuk aku mana? Aku berteriak mengingatkannya, mungkin saja dia lupa. Besok, sudah sana tidur. Dimas berlalu pergi, meninggalkan rumahku yang hanya berjarak 300 meter dari rumahnya. Ternyata dia mampir ke rumahku hanya untuk pamer kepulangannya saja. Dasar Dimas, kenapa tidak memberikannya sekarang saja sih? Lalu tiba-tiba aku teringat sesuatu. Ku raih ponselku berharap ada notifikasi balasan pesan dari Satria, tapi ternyata tidak ada. Ku letakkan kembali ponselku dengan perasaan kecewa, dan siap untuk pergi ke alam mimpi. Malam sudah kian larut. Seharian ini Satria sangat sibuk dengan pekerjaannya. Meeting di beberapa tempat, bahkan dia tak sempat mengecek ponselnya. Satria berjalan dengan lemah memasuki rumahnya yang megah. Sambil memijat leher belakangnya yang terasa kaku karena seharian duduk, dia menjatuhkan tubuhnya di atas sofa lalu melemparkan jas dan tas kerjanya begitu saja. Dengan malas Satria meraih ponselnya. Pria itu mengerutkan dahinya saat melihat ada notifikasi panggilan masuk. Dan sebuah pesan dari nomor baru, dia segera membuka pesan itu. Mata Satria membulat sempurna saat membaca pesan itu, dia tahu pasti siapa pengirimnya. Aku akan menemuinya besok pagi, ucap Satria pelan. Tiba-tiba tenaganya seperti terkumpul kembali setelah membaca pesan itu. Satria beranjak dan memungut barang yang dia lemparkan tadi. Lalu melangkah memasuki kamarnya. Di dalam kamar, Satria terpaku melihat sosok wanita yang sedang asyik bervideo call dengan teman
temannya. Padahal hari sudah larut begini. Wanita itu bernama Renita. Dia istri sahnya Satria. Renita adalah wanita yang cantik, elegan, berpendidikan, dan juga mempesona. Tapi sayang, semua itu tak cukup membuat rumah tangganya dengan Satria harmonis. Mereka jarang sekali akur seperti pasangan suami istri pada umumnya, dikarenakan sikap Renita yang tidak baik kepada Satria. Kasar, angkuh dan tidak menghargai suami, itulah sosok Renita di mata Satria. Bahkan wanita itu melupakan peran dan kodratnya sebagai seorang istri. Satria melanjutkan langkahnya masuk ke dalam kamar. Meletakkan barangnya ke tempat semestinya, dan berlalu masuk ke kamar mandi tanpa menyapa istrinya itu. 10 menit kemudian, Satria keluar dari kamar mandi. Dia memakai pakaian rumahnya dan segera naik ke atas ranjang untuk mengistirahatkan tubuhnya yang sangat lelah, tanpa memperdulikan Renita yang masih mengobrol dengan temannya. "Sudah dulu ya, suamiku sudah pulang." Renita mengakhiri obrolannya, dan kini beralih menatap Satria. "Besok aku mau ke Bali bareng teman-teman. Aku minta duit dong." Renita berbicara tanpa basa-basi. "Kau kan baru saja pulang dari Thailand, kenapa mau pergi lagi?" Satria bertanya dengan nada bicara yang datar. "Jadi maumu, aku cuma diam di rumah aja, gitu? Kau mau mengekangku, ya?" Renita mulai kesal dan meninggikan nada bicaranya. "Bukan begitu, tapi kan kau baru saja pergi liburan. Apa tidak bisa kau sebentar saja di rumah seperti istri pada umumnya?" Jangan tahunya cuma hamburkan uang saja. Satria ikutan kesal melihat tingkah istrinya itu. "Kau mulai perhitungan sekarang, jangan kau punya simpanan ya. Makanya kau jadi pelit kepadaku. Kau pasti sudah menghabiskan banyak uangmu untuk simpananmu itu." "Iya kan?" Renita semakin meninggikan nada bicaranya. Wanita itu menuduh Satria sesuka hatinya. "Cukup, Renita, jaga bicaramu. Aku sangat lelah, jangan memancing emosiku." Satria membentak istrinya itu dengan penuh emosi. Suara pria itu menggema memenuhi langit kamarnya. Satria segera beranjak keluar dari kamarnya dan membanting pintu dengan keras. Satria pindah ke kamar tamu. Dia membanting badannya yang lelah di atas ranjang. Emosinya sudah naik sampai ke ubun-ubun. "Arg, sampai kapan akan terus seperti ini? Aku hanya butuh ketenangan dan perhatian dari seorang istri. Tapi kenapa dia tak pernah mengerti?" Satria meremas rambutnya dengan kuat, mencoba melampiaskan rasa geram di hatinya. Begitulah hari Satria saat di rumah. Sebagai seorang direktur utama yang sibuk, Satria berharap ada seseorang yang bisa meringankan beban hatinya, berbagi keluh kesah dan bersandar saat dia lelah. Tapi semua itu tak dia dapatkan dari istrinya yang hanya asyik dengan dunianya sendiri. Satria merasa terabaikan dan kurang perhatian. "Pagi ini aku putuskan untuk kembali bekerja.
Walaupun kakiku masih terasa sakit, tapi aku paksakan. Aku tak ingin bosku memotong gajiku terlalu banyak. Bisa aku dan ayah puasa jadinya. Ayah, aku pamit bekerja ya, ucapku sambil meraih tangan ayah dan menciumnya. Loh, memangnya kakimu sudah sembuh? Ayah terlihat cemas. Mata tuanya melirik kakiku yang terluka. Sudah ayah, aku sudah sembuh kok. Aku sedikit merasa bersalah karena telah membohongi ayah. Karena sejujurnya kakiku masih terasa sakit jika berjalan. Ya sudah kalau begitu, kamu hati-hati ya, nak. Iya, ya. Aku berjalan dengan pincang meninggalkan kamar ayah, kurai tasku dan segera berangkat kerja. Namun baru sampai di teras, langkahku terhenti. Pagi, Manda. Suara berat khas lelaki itu menusuk telingaku, itu suara Satria. Lelaki ini sudah berdiri di depan rumahku pagi begini. Ada apa kau datang sepagi ini? Tanyaku sembari memandang heran pria di hadapanku ini. Wajahku sengaja ku buat masam agar dia menyadari bahwa aku sedang marah kepadanya. Ada yang mau aku bicarakan denganmu. Apa? Jawabku ketus. Ingat loh, aku masih marah kepada pria ini. Aku mau minta maaf karena telah lancang mencampuri urusan keluargamu. Aku hanya ingin membantumu saja. Satria tertunduk merasa bersalah. Ini dia yang aku tunggu. Dia mengakui kesalahannya itu dan meminta maaf. Aku masih bisa mengatasi masalah keluargaku, jangan mencampurinya. Aku tak ingin menyusahkan dan berhutang budi kepadamu. Aku melampiaskan kekesalan hatiku kepada Satria. Tanpa aku duga, Satria malah tertawa mendengar ocehanku. Aku jadi bingung melihatnya. Hahaha, siapa bilang kau menyusahkanku? Aku juga tidak melunasi hutang keluargamu begitu saja. Apa kau pikir aku mau rugi? Satria tergelak dengan kata-kata yang sulit aku mengerti. Maksudnya, sumpah, aku bingung. Aku anggap kau berhutang kepadaku. Kau bisa mencicil hutangmu itu setiap bulan, bayar saja seberapa kau sanggup. Aku akan mengirim nomor rekeningku. Satria berkata dengan nada bicara yang santai. Sekarang aku paham maksudnya. Baiklah kalau begitu, aku akan segera melunasi hutangku. Ya sudah aku pergi dulu. Aku segera berlalu dari hadapan Satria, karena aku tak punya banyak waktu untuk meladeninya. Tapi pria itu menahan lenganku, membuat langkahku terhenti. Kau mau kemana? Satria menautkan kedua alisnya, memandangku dengan penuh tanya. Aku buru mau pergi bekerja. Bekerja. Satria menurunkan pandangannya ke kakiku. Kau belum boleh bekerja? Satria kembali menatapku dengan wajah cemas. Aku sudah baik kan? Kalau aku tidak bekerja, bisa aku dan ayah tidak makan karena gajiku habis dipotong. Ucapku dengan sedikit cemas. Tapi itu perintah dokter. Aku tak ingin lukamu bertambah parah. Tolong menurutlah.
Suara tegas Satria seolah menghipnotisku. Tanpa sadar aku mengangguk mematuhi permintaannya. Lalu bagaimana dengan pekerjaanku? Aku memelas. Memalukan memang, yang aku pikirkan hanya uang. Tapi begitulah kenyataannya, aku butuh uang untuk melanjutkan hidupku dan ayah. Sudah, jangan difikirkan, semua ini terjadi karena aku, dan aku akan bertanggung jawab. Aku akan mengganti gajimu yang dipotong. Satria berusaha menenangkanku dengan rasa tanggung jawabnya. Tidak usah, kau sudah terlalu banyak membantuku. Aku tak ingin menyusahkanmu lagi. Aku menolak, tentu saja, aku bukan wanita yang mata duitan. Aku benar-benar merasa berhutang budi kepada Satria. Aku bingung, harus dengan apa aku membalasnya nanti? Aku tidak menerima penolakan. Izinkan aku menjalankan tanggung jawabku sampai aku memastikan bahwa kau baik-baik saja. Ucapan Satria benar-benar membuatku terkesiap. Pria itu menatap dalam mataku. Mendadak jantungku berdetak tak karuan. Baru saja Satria melesat pergi dari rumahku. Kini netraku menangkap satu sosok lagi, dia sahabatku, Dimas. Pagi, Manda, yang tadi tuh siapa? Dimas bertanya sambil terus memandangi mobil Satria yang semakin menjauh. Pagi, oh, dia orang yang nabrak aku kemarin. Aku menjawab apa adanya. Bersambung.